Kadang makmum tak faham. Saya kan pernah saya ceritakan, saya imam di Nurul Hidayah tu, rakaat yang ke-20 udah selesai dah, saya berdiri. Jadi yang terakhir 3 rakaat, tapi tak jadi 3 rakaatnya, diingatkan oleh makmum, saya sudah berdiri. Masuk rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, belakang subhanallah. Nah, saya pun bingung apa kesalahannya. Tak apa-apa, saya menjeling ke leher, tak masalah, tak batal. Jangan badan yang berpaling dari kiblat. Noleh saya ke kanan. Oh, tak ada yang berdiri. Ke kiri, tidak ada yang berdiri. Berarti saya ambil kesimpulan lebih rakaat. Saya pun duduk. Nah, begitu untuk memastikan. Boleh yang menoleh, tapi ingat untuk memastikan badan jangan berpaling dari kiblat. Jangan oleh begini. Batal tu. Untuk ambil kepastian. Oh, berarti lebih rakaat duduk. Begitu duduk, ya saya kan ngajar. Kalau begini sunnah sujud sahwi. Saya sujud sahwi, Allahu Akbar, tapi makmum satu pun tak diikut. Kacau lagi tu. Saya sujud sahwi, satu makmum tidak ada yang ikut. Selesai salam, saya beritahu, ngapa tak ikut sujud? Dia bilang salah imam, bukan salah makmum, kata. Udah tak faham lagi makmumnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Ya. Subuh ini bicara tentang makmum ini ya. Kelupaan makmum yang terjadi waktu mengikuti imam, atau juga kelupaan makmum terjadi setelah imam salam. Nah, ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan supaya dipahami jamaah. Jadi kita ini banyak makmum daripada imam. Ya. Baik, kita kaji ni ya. Pelan-pelan ni. La li sahwihi ay sahwil ma'mumi. Ya. Tidak disunahkan sujud sahwi. Maksudnya kelupaan makmum. Jadi makmum yang lupa ya, halal qudwata,
halal qudwati khalfa imamin, kelupaan makmum ketika keadaannya berada di belakang imam, artinya mengikuti imam. Jadi makmum ini tidak perlu sujud sahwi yang kelupaannya itu terjadi masih status sebagai makmum. Fatahammalahu anhul imamul mutatahhiru, maka imam yang suci itulah yang menanggung kelupaannya. Artinya imam suci, imamnya belum batal. Kalau imam yang batal, jelas tidak bisa menanggung kelupaan makmum, maka makmum masih sunnah sujud sahwi. Jadi imam yang bertahan di mihrab itu ya tentulah imam yang masih suci. Lal muhdith, jadi bukan imam yang mengandung hadas atau wuduknya batal. Jadi makmum jangan khawatir, kelupaannya sebagai makmum tidak perlu sujud sahwi kerana status tadi, status dia masih makmum. Wala dzu khabathin khafiyin, dan juga bukan imam bukan imam yang menanggung yakni najis yang tidak tampak. Imam yang bawa najis pun tak cukup menanggung sujud sahwinya makmum. Yang mana najis yang tak nampak? Seandainya ada kotoran cicak menempel di pakaiannya, imam tak melihat, makmum pun tak melihat, ternyata nempel di bajunya, dia sadari itu. Nah, berarti si imam tadi harus keluar dari mihrab. Nah, jadi makmum tadi terjadi kelupaannya seandainya, sedangkan dia tahu imam keluar berarti ada najis. Nah, kalau begitu si makmum tadi menyelesaikan salatnya tetap sunnah sujud sahwi karena dia mengikuti imam menanggung najis. Ini pembahasannya ya. Kadang-kadang ini kan agak sulit kita ketahui. Kalau tahu ya sujud sahwi, kalau tak tahu tak usahlah, salat saja seperti biasa. Ini kalau diketahui kalau imam menanggung najis. Intinya apa nih? Kesimpulan yang paling mudah adalah apa yang lupa bagi makmum waktu mengikuti imam, yang dia seharusnya sunnah sujud sahwi tak perlu. Apa sebab? Statusnya masih sebagai makmum. Itu kesimpulannya. Ya. Ya, pindah halaman sebelahnya itu. Bi khilafi sahwihi ba'da salamil imam, berbeda dengan kelupaan makmum tadi itu setelah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam sudah salam, timbul pula keraguan. Karena keraguannya tadi itu timbul karena imam sudah salam, berarti statusnya tidak lagi sebagai makmum. Nah, yatahammalu al-inqida'il qudwah, fala yatahammalu, jadi imam tidak menanggung sujud sahwi makmum karena setelah berakhirnya statusnya mengikuti imam. Nah, jelas tu Pak? Antara salam yakni kelupaan yang terjadi bagi makmum sebelum imam salam tak perlu sujud sahwi. Kelupaan yang terjadi setelah imam salam maka disunahkan sujud. Itu ya bedanya tu. Jadi ukuran zaman itu. Jelas nih? Jelas? Kalau jelas lanjut. Kalau tak jelas tanyakan. Ini banyak masalah nih. Ya. Masuk masalah yang kedua. Walau zannal ma'mumu salamal imam, apabila makmum menyangka imam salam, fasallama, dia pun salam dalam sangkaan makmum ni bukan yakin. Tak mungkin salah dengar, maklumlah. Imam mengucapkan assalamu, salam ni padahal salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, disangkanya salam betul.
dia pun salam dalam sangkaannya, bukan yakin. Lalu dia pun mengucapkan salam. Nah, ya. Fabana khilafu zannihi, yang sebenarnya imam belum salam. Jadi sangkaannya keliru. Nah, bagaimana? Sallama ma'hu, maka dia salam lagi bersama imam. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam lagi dia. Kenapa? Salam yang tadi keliru. Ya. Wala sujuda, dan tak perlu sujud sahwi. Apa sebab? Kejawabannya dapat tu. Li'annahu sahwun fi halil qudwah. Karena dia bilang kelupaannya terjadi masih status sebagai makmum. Jelas? Jadi ini status makmum ni dimudahkan, tak perlu sujud sahwi. Ya, kok terjadi kelupaannya sebagai makmum. Masuk masalah yang ketiga. Ya, far'un cabang. Lau tadzakkara al-ma'mumu fi tasyahudi, ya, wa tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin, ya, apabila makmum ini teringat waktu tasyahud, tahiyat akhir, meninggalkan rukun selain niat dengan takbiratul ihram. Ingat, selain niat dengan takbiratul ihram. Kalau dia meninggalkan niat dengan takbiratul ihram, tak ada maaf lah ni dah. Ini kunci salat. Bagaimana takbir bisa lupa? Ya kan? Ini selain daripada takbir dengan niat, mungkin al-Fatihah, mungkin ruku, mungkin sujud yang dilupakan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Lau syakka fihi, atau dia ragu sudah dikerjakan ke belum rukun tadi ini. Nah, ya, statusnya masih sebagai makmum. Ingat ni kuncinya. Statusnya sebagai makmum. Nah, ata ba'da salami imamihi bi rak'atin, maka hendaklah dia mendatangkan satu rakaat, ya, satu rakaat setelah salamnya imam. Ya, setelah salamnya imam. Tadi dia ikut imam, dia teringat tadi ini rakaat yang kedua atau yang ketiga atau rakaat yang pertama ada sujudnya cuma sekali seandainya. Berarti kan rukun tu. Nah, dia rukun. Dan dia teringat dalam tasyahud akhir. Bagaimana ini? Karena ini rukun, tak bisa dimaafkan. Maka rakaatnya kurang. Ingat ya, satu rukun yang tertinggal dalam rakaat berarti satu rakaat hilang. Nah, bagaimana solusinya? Setelah imam salam, dia menambah satu rakaat. Bagaimana sujud sahwi? Perlu tak? Perlu tak sujud sahwi? Kembali kaedah tadi, karena kelupaannya masih sebagai makmum. Nah, wala yasjudu fi tadhakkuri li wuqu'i sahwi halal qudwah, maka tidak perlu sujud sahwi, ya, karena dia teringat tadi statusnya masih sebagai makmum. Jadi nambah rakaat tak perlu sujud sahwi. Jelas ni? Ini yang penting kuncinya, kapan dia teringat, kapan dia lupa. Masih sebagai makmum, tak masalah, tak usah sujud sahwi, cuma rakaat ditambah kalau rukun. Ya, kalau rukun. Bi khilafi syakki li fi'lihi ba'daha zaidan bi taqdirin. Nah, lain halnya keraguan tadi yang dilakukannya dalam tambahan rakaat sendiri. Kalau begini berarti sunnah sujud sahwi. Dia ikut imam masuk rakaat yang keempat. Faham ni? Imam rakaat yang keempat, makmum masbuk tadi rakaat yang ke
baru masuk ni rakaat keempat imam. Berarti makmum berapa? Satu lah baru. Ya, saya ulang, ini beri contoh supaya faham. Saya masbuk ikut imam. Imam rakaat yang keempat, masih berdiri imam. Siapa takbir? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Ya. Kalau salatnya siriyah lah ni. Ya, zuhur, asar. Ataupun salat isyak, maghrib. Isyak maksudnya ya. Isyak dan yang empat berapa? Zuhur, asar, isyak. Saya masuk rakaat yang keempat. Makmum rakaat yang keempat, imam rakaat yang keempat, makmum baru satu. Nah, imam salam, saya menambah berapa? 3 rakaat. Masuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar, berdiri. Lupa pula tahiyat awal. Terus rakaat yang ketiga, terus rakaat yang keempat. Nah, gimana nih? Sunnahkah sujud sahwi? Apa sebab? Nah, karena kelupaannya terjadi waktu imam setelah salam dalam rakaat tambahan. Berarti sunnah sujud sahwi. Itu selesai dah tu dah. Ya, itu paling mudah tak memahami itu. Masuk yang keberapa gini? Yang keempat kelima? Yang kelima ya? Ya, yang kelima. Nah, ini mau saya praktekkan ni ya. Yang kelima ni, kalau tak dipraktekkan tak faham. Wa min thamma, maka dari sini diambil juga kesimpulan. Lau syaqqa fi idraki ruku'il imam, apabila ragu dalam mendapatkan rukuknya imam. Ini masbuk datang, imam sedang rukuk. Ini hati-hati ni ya. Makmum datang, imam sedang rukuk. Au fi annahu adraqa as-salata ma'ahu kamilan au naqisatan rak'atan, atau juga ya, dia mendapatkan salat bersamanya, apakah dia sempurna atau kurang 1 rakaat. Timbul keraguan ni, dua macam keraguannya. Apakah dapat rukuk imam atau ada kekurangan rakaat bersama imam? Atta bi rak'atin, maka dia wajib mendatangkan 1 rakaat. Wa sajada fiha, maka sunnah sujud sahwi bagi keduanya, liwujudi syaqqihi al-muqtadi lis-sujud, maka dia sunnah sujud kerana keraguannya timbul setelah imam salam. Ya, ba'da qudwati, setelah statusnya tidak lagi sebagai makmum. Ya, contoh ayat satu orang bantu saya. Ragunya gimana? Ragunya gini ya, sebelum saya praktikkan. Makmum masbuk, ya, makmum masbuk, kalau dia masuk ke masjid, imam sedang ruku, lihat gimana posisi dia mendapatkan imam ini. Kalau dia dapatkan imam sedang ruku, yang pertama dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intiqal, ruku, Allahu Akbar. Berarti 2 kali takbir. Takbiratul ihram masuk salat, takbir yang kedua menyesuaikan dengan imam. Kalau dapat ruku imam dan tumakninah, nah ya, kalau dapat ruku imam dan tumakninah, maka dapat rakaatnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan tumakninah bersama imam atau ragu, ini dapat atau tidak tumakninah ini, berarti belum dapat rakaat. Kalau yakin dapat tumakninah, dapat rakaat, tidak perlu menambah 1 rakaat kalau masuk pada rakaat yang pertama imam. Tapi kalau ragu, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir kedua, Allahu Akbar, ruku. Waktu dia ruku selisih dengan imam, dia berpikir ini dapat tumakninah atau tidak, berarti ragu. Yang begini belum dapat rakaat, maka dia menambah 1 rakaat setelah imam salam. Ya. Jelas sudah ini? Nah, kalau begitu dia melaksanakan sujud sahwi. Ya, saya praktekkan.
takbir Allahu Akbar, kemudian takbir Allahu Akbar. Gitu ya. Rabbana lakal hamd. Yang ini dapat rakaat walaupun tidak baca Al-Fatihah selesai. Bismillah pun tak dapat masalah. Yang penting dapat rukuk bersama imam. Man adraka rukuk faqad adraka rak'atan. Kata Nabi, siapa yang dapat rukuk maka dapat rakaat. Itu buktinya. Yang tak boleh ini, jangan merangkap takbir, tak boleh. Ingin cepat merangkap takbir tak boleh. Allah. Saya maksudnya Allahu Akbar. Tak boleh begini. Beda karena yang pertama takbir betul, yang kedua takbir tidak. Saya ulang lagi, biar faham betul. Allahu Akbar. Jika takbir betul, Allahu Akbar. Takbir betul, Allahu Akbar. Tidak. Yang ini dapat apa sebab sempat tumanina bersama imam. Ya. Yang tak dapat atau ragu. Allah. Ya. Allah. Ya. Allah. Yang ini tak dapat. Kenapa tidak tumanina bersama? Jangan dihitung nanti menambah satu rakaat. Ya. Tapi pada prakteknya kadang-kadang Ustaz, imam yang berdiri di atas imam yang di depan Ustaz, kadang-kadang dia melakukan kesalahan dan dia tidak melakukan sujud sahwi. Dan mungkin imam di belakang imam yang paham sebenarnya selalu menanggung. Ya kan? Makmum yang belakang, makmum yang belakang, makmum satu menegur kepada imam, ini halanya harus dicari. Apakah makmum yang di belakang yang paham tadi ini sama-sama ulama nih, beda sedikit enggak? Ulama dengan baru nih, tapi dia tidak pernah memberikan pemahaman kepada yang imam yang salah nih. Pada umumnya yang salah seperti ini Pak Ustaz adalah pada saat sholat tarawih. Itu sering contoh di sini ini saya untuk tahun ini ada 3 kali nih Pak Ustaz. Saya ikuti di sini yang salah. Tapi yang makmum di belakang ini yang paham tidak pernah menyampaikan ini salah di satu tambah. Dia begini Pak Ustaz, kadang-kadang dia dua saling duduk dengan diri. Agak nih dia turun. Nah ini seharusnya kan batal. Gimana? Jadi udah dua. Berdiri. Terus aku bawa, tapi dia langsung duduk. Dia salah baca tarian, salah tapi tak. Sujud sahwi. Ya. Selama ini yang ada di sini. Ya. Baik. Lebih baik. Jadi masalah mengingatkan ini, mengingatkan ini, dua-duanya harus berfungsi. Imam seharusnya dia harus mengetahui, karena memang belajar ini kan wajib hukumnya. Imam itu kan diikuti. Nah, tapi ternyata imam ini bisa saja dia telah belajar, tapi lupa betul apa yang pernah dikaji. Seandainya begitu. Nah, ini tugas makmum mengingatkan. Kalaulah makmum tadi yang lebih mengerti mengingatkan pun juga tak dipahami oleh imam, salat tetap sah. Sujud sahwi ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, cuma setelah salam ya dekatilah imam tadi. Gimana kau tadi ini? Seharusnya sujud sahwi. Iya, aku lupa. Aku dah pernah belajar tapi aku lupa betul, kata dia. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, gimana kau jadi imam ni seharusnya sujud sahwi? Iya ke? Aku tak pernah dengar pun.
Ini tugas makmum yang mengerti tadi. Seharusnya karena kau berdiri menambah rukun. Setiap menambah rukun sunnah sujud sahwi. Menambah rukun ni kalau lupa sunnah sujud sahwi. Kalau sengaja batal. Itu kaidahnya. Nah, dia betul-betul lupa tapi tak sahwi, tetap sah. Tapi makmum sunnah mengingatkan setelah salam, lain kali jangan terjadi lagi, kan gitu. Kadang makmum tak paham. Saya kan pernah saya ceritakan, saya imam di Nurul Hidayah tu, rakaat yang ke-20 udah selesai dah, saya berdiri. Jadi yang terakhir 3 rakaat, tapi tak jadi 3 rakaatnya, diingatkan oleh makmum. Saya sudah berdiri, masuk rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, belakang subhanallah. Nah, saya pun bingung apa kesalahannya. Tak apa-apa, saya menjeling ke leher, tak masalah, tak batal. Jangan badan yang berpaling dari kiblat. Noleh saya ke kanan. Oh, tak ada yang berdiri. Ke kiri, tidak ada yang berdiri. Berarti saya ambil kesimpulan lebih rakaat. Saya pun duduk. Nah, begitu untuk memastikan. Boleh yang menoleh, tapi ingat untuk memastikan badan jangan berpaling dari kiblat. Jangan oleh begini. Batal tu. Untuk ambil kepastian. Berarti lebih rakaat duduk. Begitu duduk, ya saya kan ngajar. Kalau begini sunnah sujud sahwi. Saya sujud sahwi, Allahu Akbar, tapi makmum satu pun tak diikut. Kacau lagi tu. Saya sujud sahwi, satu makmum tidak ada yang ikut. Selesai salam, saya beritahu, ngapa tak ikut sujud? Dia bilang salah imam, bukan salah makmum, kata. Udah tak paham lagi makmum itu. Dijadikan imam untuk diikuti walaupun salah imam. Ini kadang, makanya makmum, imam ni harus faham. Ya, harus belajar. InsyaAllah ini waktu yang mendewasakan kita. Banyak-banyak mendengar, banyak perbaikan, kan begitu. Jadi seperti itu, ya. Akhir-akhir imam berdiri menambah rakaat, tapi begitu makmum menyampaikan subhanallah, si imam kembali ke akhir-akhir. Siap, lebih rakaat. Kemudian ada yang setelah imam tadi berdiri menambah rakaat itu, ada juga makmum mengikuti si imam. Sebagian mengikuti si imam menambah rakaat, karena yang sebagian lagi tidak mengikuti subhanallah, maka imam tersebut kembali ke dulu kembali. Pertanyaannya, apakah yang si makmum tadi rukuk menambah atau rukuk lagi itu bosan? Sedangkan si imam kan langsung duduk. Si makmum tadi yang sudah berdiri itu rukuk kembali dan menambah rakaat. Rukuk, siap rukuk. Imamnya langsung duduk. Nah, itu bagaimana itu dengan si makmumnya itu? Imam dalam salat maghrib, ya, seharusnya duduk tahiyat, kan? Ya, dia berdiri lagi menambah 1 rakaat menjadi 4, kan? Nah, tapi begitu makmum mengingatkan imam berdiri rakaat yang keempat, subhanallah, ya, imam berdiri, ya, diingatkan oleh makmum subhanallah, lalu dia duduk, kan? Selesai dah ni. Nah, si makmum tadi itu yang masih berdiri, yang ikut imam harus duduk lagi, ya, harus duduk lagi. Nah, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau sudah makmum yang lain mengucapkan subhanallah, maka imam harus mempertimbangkan, karena suara banyak tu kuat. Imam pun duduk. Nah, makmum yang sempat berdiri dengan imam wajib duduk.
Tapi kalau seandainya si makmum yang berdiri ini timbul keraguan, ya, dia pun ragu nih, boleh jadi ini rakaat yang ketiga. Pun juga tidak batal dengan syarat waktu berdiri tadi langsung niat mufarakah, pisah dengan imam. Boleh jadi imam ni kurang, aku yang benar, tidak masalah, yang penting niat mufarakah, pisah dengan imam. Dia teruskan ruku, i'tidal, sujud, duduk terakhir, baca tahiyat sunnah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kerana keraguannya tadi dia sudah bertentangan dengan imam arti mufarakah. Ya mufarakah, tapi tetap timbul keraguan 3 atau 4. Nah, sujud sahwi itulah yang menutupi. Tapi kalau si makmum yang berdiri tadi tidak niat mufarakah, wassalam lah, batal lah dia. Nah, kena wajib dia duduk bersama imam. Nah, imam sudah betul, dia duduk, kena kelebihan rakaat, baca tahiyat, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Si makmum wajib ikut. Selesai. Nah, ada itu. Ya. Lalu kita ini sebaiknya memang mana yang baik, apakah kita mengajar imam untuk mendapatkan buku, ataukah kita menunggu sejenak sehingga kita memastikan bahwa kita ini masuk kita tidak mendapatkan rakaat atau mendapatkan rakaat. Mohon moderasi. Sebaiknya kita takut. Jadi ini dalam salat kita bisa ambil keputusan sendiri. Dia masuk kategori yakin atau ragu. Kita masuk masbuk nih, imam lagi rukuk kan, saya pun takbir Allahu Akbar, kemudian takbir rukuk Allahu Akbar. Waktu kita rukuk, di situ penentuannya hati kita ini, saya dapat tumaknina, yakin atau ragu. Kalau yakin, cukuplah rakaatnya, tak perlu menambah. Tapi kalau masih timbul keraguan, jangan ambil keputusan dapat rakaat, berarti dianggap tidak dapat. Paham saya? Kita masuk masjid, Nabi berkata, Nabi yang bilang nih, jangan tergesa-gesa, datanglah dengan sakinah, relax saja seperti biasa. Nah, ini ya, kita masuk ke saf, kita takbir Allahu Akbar, dan jangan tergesa-gesa. Nanti takbirnya maaf napas turun naik, tidak khusyuk kita masuk. Itu kuncinya salat, takbiratul ihram. Jangan sampai takbir nanti maaf posisi napas kita tidak stabil. Itu Nabi bilang datanglah dengan tenang, tenang saja, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Yang penting begitu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian takbir ruku Allahu Akbar. Di situ takbir ruku itu hati memutuskan apakah dapat tumaknina atau ragu. Itu saja. Kalau yakin tumaknina dapat rakaat. Ya, kalau napasnya turun naik, bahasa putihnya bilang perosoh napasnya. Allah, makruh hukumnya. Makruh hukumnya, tak bagus takbir begitu. Itu Nabi nyuruh masuk salat dengan tenang supaya takbirnya tenang. Jangan pikirkan rakaat, itu tergantung apa yang kita dapatkan. Hah? Jangan nunggu. Mana boleh nunggu, kau dah takbir. Kalau dah takbir tak boleh nunggu, takbir saja Allahu Akbar. Macam mana? Imam masih rukuk, rukuklah Allahu Akbar. Jangan kita takbir Allahu Akbar, imam rukuk dibiarkannya sampai imam i'tidal, habislah rakaat. Iya, betul. Kita datang tenang, masuk ke saf, takbir, tenang takbir, Allahu Akbar. Kemudian imam masih ruku, Allahu Akbar, takbir ruku. Disitulah kita menentukan yakin dapat tumaknina atau ragu. Yakin dapat rakaat, ragu tambah 1 rakaat. Wassalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.